Shalom, selamat malam. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah rumah tangga di malam hari ini, dan kita rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kuasai setiap kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu sendiri memampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 sampai dengan 18 yang begini bunyi firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Shalom, selamat malam sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mulai bersama di dalam persekutuan di malam hari ini, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tapi kita yakin, kita percaya ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa memampukan kita untuk melakukan persekutuan di malam hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan, dibimbing, bahkan diarahkan untuk mendengar, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah memberi persembahan dengan sukacita. Saya mendasari perenungan kita di malam hari ini melalui nats pembimbing kita dalam sepekan dari Mazmur 103 ayat 2 yang berkata demikian: Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mungkin kita sudah merenungkan ayat ini, di mana dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita harus senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, senantiasa melakukan hal itu sebagai gaya hidup kita, memuji Tuhan melalui puji-pujian yang kita panjatkan, melalui doa-doa yang kita naikkan, melalui aksi atau tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, melalui sikap dan tutur kata, sehingga orang lain merasakan, sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mendasari kehidupan kita untuk senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, atau pujilah Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, karena Ia telah melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan di dalam perjalanan hidup kita, tak ada satupun yang terlewatkan dari setiap rencananya. Tak ada satupun yang tertinggal yang Ia tidak nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia memberikan apa yang seharusnya kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi segala kebaikan Tuhan itu pastilah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Segala kebaikan Tuhan itu nyata dalam perjalanan hidup kita. Raja Daud pun, kalau kita melihat di dalam bacaan kita di malam hari ini, dia senantiasa mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia bersuka cita di dalam kehidupannya, di mana ia memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah yang hancur pada saat itu. Bagaimana caranya ia melakukan supaya jemaat atau bangsa Israel pada saat itu mau melakukan, yaitu memberi persembahan dengan sukacita, kerelaan hati, ketulusan hati. Dia mengawali, dia menjadikan dirinya sebagai sebuah teladan dengan memberikan persembahan 3.000 talenta emas Ofir, sama dengan kurang lebih 100 ton Bapak Ibu emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni, itu kurang lebih 240 ton. Dia memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, membangun bait Allah. Jadi ketika bangsa Israel melihat akan hal itu, mereka pun dengan tulus ikhlas
tulus hati, dengan sukarela juga memberikan persembahan-persembahan mereka dalam rencana pembangunan bait Allah ini. Jadi pujilah Tuhan hai jiwaku. Mereka bangsa Israel memuji Tuhan, Daud pun memuji Tuhan dengan memberikan persembahan untuk pembangunan bait suci. Memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita pasti akan memberikan persembahan dengan sukarela dan tulus di dalam kehidupan kita. Memberi bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk dilihat oleh orang, atau bukan dengan paksaan atau dipaksa oleh orang lain. Memberi itu harus dengan ikhlas dan rela. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan Raja Daud pada saat itu. Dia memberikan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Dan juga bangsa Israel, umatnya pada saat itu, juga memberikan dengan ikhlas dan rela. Sungguh luar biasa Raja Daud pada saat itu, di mana Raja Daud membawa bangsa Israel berfokus pada Tuhan ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah. Mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk membangun bait Allah. Apa yang kita dapat pelajari dan renungkan melalui nats kita di malam hari ini, bacaan kita di malam hari ini? Memberi dengan kerelaan akan mendatangkan sukacita. Ketika kita mampu, ketika kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, yaitu memberi dengan kerelaan, kita akan merasa mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Kita akan merasa bahwa apa yang kita berikan itu dengan kerelaan hati kita, bukan dengan paksaan. Kita memberi dengan ikhlas. Kita melakukan hal itu hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan, sehingga sukacita akan kita alami dan rasakan, dan sukacita kita akan penuh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, persembahan sukarela yang kita beri harus didasari dengan ketulusan hati. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hati yang tulus artinya tidak ada motivasi dari apa yang kita lakukan, dari persembahan yang kita berikan, selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memberi dengan sukarela, dengan tulus hati, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu contoh orang yang memberi tidak dengan tulus hati. Mungkin kita pernah mendengar cerita Ananias dan Safira. Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Orang yang memberi tidak dengan tulus hati. Jadi berilah
dengan kerelaan dan ketulusan hati. Raja Daud sendiri mengajarkan bangsa Israel untuk memberi dengan tulus hati, karena apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, semuanya adalah pemberian Allah, dan kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, persembahan sukarela menyenangkan hati Tuhan. Mungkin cerita Kain dan Habel juga menjadi perenungan kita di malam hari ini, di mana Habel memberikan yang terbaik, Kain juga memberikan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan dengan sukarela, dengan iman, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan harta yang ada pada kita. Semua yang ada pada kita itu adalah titipan dari Tuhan. Semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu adalah titipan Tuhan. Sewaktu-waktu bisa saja Tuhan ambil kembali. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan baik. Biarlah apa yang kita terima, yang ada di dalam kehidupan kita, kita boleh mempersembahkannya dengan sukarela untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13, dan sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Jadi Daud pun bersyukur. Daud pun mengajak bangsa Israel bersama-sama bersyukur kepada Allah, Sang pemilik hidup, Sang pemilik kekayaan yang telah melimpahkan segala kekayaannya di dalam kehidupan mereka pada saat itu, sehingga mereka mampu untuk memberikan persembahan dengan sukarela, tulus hati, dan ikhlas. Daud menyadari akan hal itu, bukan dengan kehebatannya, bukan dengan apa yang ia lakukan, tetapi atas perkenanan Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan atas perkenanan Tuhan, mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi hal yang luar biasa ketika kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, khususnya Raja Daud dan bangsa Israel pada saat itu melakukan tindakan iman yang benar di dalam kehidupan mereka, hanya untuk memuliakan namanya, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di situ mereka bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas semua itu. Dan Daud pun tidak lepas memohon kepada Allah agar senantiasa memelihara hati umat untuk
senantiasa melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yaitu salah satunya memberi persembahan dengan sukarela, tulus hati dan ikhlas untuk membangun bait Allah pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan di malam hari ini, kita diingatkan dan menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberi persembahan dengan sukarela, dengan tulus hati dan ikhlas? Sudahkah kita memberi yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita memberi yang terbaik buat gerejanya di mana kita bernaung? Sebab apa yang kita berikan bukan untuk pamer, bukan untuk disanjung oleh orang lain, tapi benar-benar apa yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita berikan di dalam kehidupan kita, apa yang kita persembahkan di dalam kehidupan kita bagi gerejanya di mana kita melakukan persekutuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya kita semua mau memberi persembahan dengan sukacita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau senantiasa memuji Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan. Salah satunya adalah berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah berkat itu kita boleh bagikan, berikan kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita, ada sebagian berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saya yakin, saya percaya kita semua mau melakukan hal itu. Kita mau mendasari kehidupan kita dengan tindakan iman yang benar. Kita mau mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan iman percaya kita. Kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita dengan kasih yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Lakukanlah hal itu. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan supaya kita senantiasa dimampukan dan hati kita dipelihara untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih buat firman yang Engkau telah nyatakan bagi kami di malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan pada kami untuk senantiasa memuji Tuhan melalui tindakan nyata yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kebaikan-kebaikan-Mu tidak terhingga kami nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan dengan sukarela, tulus hati dan ikhlas, hanya untuk kemuliaan dan hormat padamu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan kami. Jagalah hati kami, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan, dan kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan senantiasa sukacita kami penuh. Kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu atas semua yang Engkau berikan dan nyatakan bagi kehidupan kami. Di malam hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, tak ada satupun yang terluput di hadapan-Mu. Semua Engkau berikan dan cukupkan di dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk melakukan pekerjaan dan usaha kami dengan kekuatan dan kemampuan yang Engkau nyatakan di masing-masing kehidupan kami. Berkati anak-anak kami di dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Kami yakin pertolongan-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap langkah hidup anak-anak kami. Engkau juga akan menjadikan mereka sebagai lilin-lilin-Mu, memancarkan terang sinar-Mu bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat warga senior jemaat-Mu Surya Buana ya Tuhan. Di dalam masa lanjut usia mereka, Engkau senantiasa kuatkan, Engkau tegarkan, Engkau mampukan mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang Engkau nyatakan dan berikan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami yakin ya Tuhan, mereka boleh tetap kuat di dalam iman percaya mereka kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam setiap aktivitas mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kami yakin, kami percaya Engkau berperkara di dalamnya. Engkau menyatakan kuasa-Mu menjamah sakit penyakit yang mereka alami. Engkau memberikan pemulihan, Engkau beri kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati obat sarana medis yang mereka pakai. Kami yakin semuanya itu boleh menjadi alat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan kami pribadi, lepas pribadi kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami roh hikmat-Mu, Engkau sanggupkan kami untuk menjalani dan mengatasi serta menyelesaikan itu semua. Kami yakin, kami percaya, tak ada satupun yang tidak dapat kami jalani dan lewati dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan kami yakin serta kami percaya, apa yang kami alami tidak akan melebihi dari kekuatan yang kami miliki. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat Gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau sertai, Engkau berkati GKPB, Engkau jadikan GKPB sebagai alat dan sarana-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terlebih lagi boleh menjadi berkat bagi sesama kami secara khusus di Pulau Bali ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.